Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mayanti dengan nomor NIM 12010722988 dari kelas 4C Pendidikan Kimia. Yang saya hormati Ibu Neti Alfiani selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah materi yang berjudul stoikiometri, namun yang akan saya bahas ini hanya penyetaraan reaksi kimianya. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu penyetaraan reaksi kimia, maka terlebih dahulu kita membahas apa itu pengertian dari penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi kimia juga membahas tentang adanya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia. Persamaan reaksi kimia memberikan informasi identitas atau kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia maupun fisika. Semua zat yang terlibat dalam reaksi yang jumlah zat-zat tersebut akan berkurang setelah direaksikan, maka disebut dengan reaksi ataupun reaktan. Reaktan ditempatkan di sebelah kiri tanda panah yang mengarah ke kanan. Pada sisi kanan tanda panah terdapat hasil reaksi ataupun produk, yakni semua zat yang dihasilkan dari reaksi. Baiklah, saya akan menampilkan satu contoh di mana terdapat reaktan maupun produk. Dalam rumus kimia terdapat indeks, yaitu angka yang ditulis dalam format subskrip atau berukuran kecil dengan posisi agak ke bawah. Indeks terletak pada sisi kanan simbol unsur atau kelompok atom unsur ataupun gugus. Indeks menyatakan atom unsur atau kelompok atom unsur. Contohnya nih, ada Br2 menunjukkan terdapat dua atom Br yang saling berikatan. Contoh lagi yaitu FeNO3 3 kali, di mana di situ menunjukkan terdapat satu atom Fe, 3 atom N, dan 9 atom O yang saling berikatan. Pada penyetaraan reaksi kimia ada juga perbandingan koefisien reaksi, yang mana menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi dalam reaksi kimia tersebut. Pada setiap reaktan dan produk perlu ditulis dengan wujud zat, seperti S yaitu untuk padat atau solid, kemudian ada L yaitu untuk cair atau liquid, kemudian ada G yaitu untuk gas, dan terakhir ada AQ yaitu larutan dengan pelarut air atau aqueous. Di dalam tanda kurung di sisi kanan rumus molekul masing-masing. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana ketentuan penulisan. Kemudian adanya penyetaraan reaksi persamaan kimia, di mana dari hukum Lavoisier atau hukum kekalahan massa, di mana dia menyatakan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, di mana massa zat berbanding lurus dengan jumlah atomnya. Dengan begitu bisa dikatakan jumlah atom sebelum bereaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksinya. Guna untuk memenuhi hukum kekalahan massa, suatu persamaan reaksi harus menyamakan jumlah atomnya, yang dimana digunakan untuk sebagai koefisien reaksi. Persamaan reaksi yang jumlah atomnya sudah sama disebut dengan persamaan reaksi sempurna atau persamaan reaksi setara. Di mana arti penulisan reaksi kimia tidak boleh menghilangkan atau menambah atom. Atom-atom dalam reaksi, baik dari sisi kiri ataupun kanan, jumlahnya harus sama sehingga dibutuhkan penyetaraan reaksi kimia. Di mana di sini akan diberitahu berikut langkah-langkah cara menyetarakan reaksi dengan menyusun persamaan matematis. Yang pertama, memberikan koefisien reaksi dengan menyatakan dengan jumlah variabel, misalnya diberikan tanda A, B, C, dan D pada setiap zat. Kemudian menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama di ruas kiri maupun ruas kanan, di mana jumlah atom sama dengan koefisien dikali indeks. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan persamaan matematis yang diperoleh dari langkah 2 dengan terlebih dahulu menetapkan koefisien salah satu zat sama dengan 1.
Zat yang dipilih biasanya adalah zat dengan rumus kimia paling kompleks. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.